Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan yang sepertinya sesuatu hal yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan, yaitu tentang jangan khawatir. Tanpa disadari kita sering mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran sesuatu hal yang kalau kita baca di Alkitab sampai 360 kali Tuhan menuliskan di dalam Alkitab, karena ini adalah sesuatu hal yang sulit dan Tuhan mau kita semuanya bisa melakukannya. Pada pagi hari ini saya mau membagikan satu studi dari Don Joseph Guy in his book yang berjudul The End of Stress. Di dalam buku ini Don Joseph menuliskan apa yang dikhawatirkan orang. Hasil penelitiannya berkata bahwa 85% tidak pernah terjadi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran yang kita miliki, kekhawatiran adalah sesuatu hal yang belum terjadi, tetapi kita sudah cemas, kita sudah merasakan hal-hal yang menakutkan sampai tidak bisa tidur, sampai mungkin tidak bisa makan. Tetapi ketika saya baca buku ini, ada 85% tidak pernah terjadi. Lalu 15%, kemudian 15% terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita mau sama-sama melihat satu video yang saya dapatkan dalam beberapa hari. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya mendapatkan satu video ini. Kita mau sama-sama melihat sebelum saya melanjutkan.谁能看清我心里有多苦？谁在乎明天我身在何处？这一条路究竟有多残酷？有太多无奈，有太多无助。自己选的路就不要怕苦，现在退出也没有回头路。如果不能哭，就假装幸福，任凭这世界无情的摆布。我从不怕孤独，从不认输，哪怕错的离谱，万劫不复。如果人生路是一场赌注，那就做一个勇敢的赌徒。我从不怕孤独，从不认输，默默承受着寒风刺痛骨，从不怕吃苦，从不怕孤独。如果感觉累了，就放下包袱。Kita boleh melihat bahwa di sini bagaimana seorang orang tua boleh melihat ketika melahirkan seorang anak yang tidak punya tangan. Kita boleh melihat bahwa seorang perempuan yang tidak mempunyai tangan, bayangkan ketika orang tua yang melahirkannya itu begitu stres, mungkin begitu sedih, begitu penuh dengan kekhawatiran, bagaimana dengan masa depannya. Ternyata dari hasil yang kita lihat sekarang 15% terjadi, tetapi walaupun terjadi seperti yang tadi video yang saya lihat, kita boleh melihat bahwa mereka bisa melewatinya dengan sangat baik. Kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin orang tua yang melahirkan perempuan ini atau wanita ini
membayangkan bahwa oh dia tidak punya jodoh, oh dia tidak bisa bekerja, oh dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak seperti yang dibayangkan. Kita boleh melihat bukan hanya dari sosok wanita yang ada di video ini yang kita lihat. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi mereka bisa melayani Tuhan. Saya punya satu pemain musik di mana dia tidak punya tangannya cuma sebelah, tetapi kedua kakinya cuma sebelah, tetapi dia bisa main musik. Dan beberapa kali itu membantu saya dalam pelayanan saya. Salah satu yang menjadi prestasi dia adalah membantu saya membuatkan musik ketika saya mengikuti GBI Song Award. Dia salah satu orang yang berhasil membuat apa yang saya inginkan di dalam satu musik itu bisa jadi, lagu itu bisa menjadi sesuatu yang indah. Jadi tidak seperti yang dibayangkan. Kemudian memberikan pelajaran hidup yang berharga. Kita boleh melihat bahwa dari video ini kita melihat bagaimana sesuatu hal itu luar biasa. Pelajaran yang berhidup yang berharga bagi kita yang masih mempunyai anggota tubuh yang kuat, anggota tubuh yang normal. Kita gampang menyerah. Dan kita mau belajar bahwa dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini untuk tidak khawatir. Mengapa? Tuhan senantiasa sampai 360 kali itu mengatakan jangan khawatir atau jangan khawatir. Dan kita melihat bahwa 97% dari apa yang menjadi ketakutan kita itu tidak ada artinya. Lalu khawatir berlebihan juga berakibat yang pertama adalah menyusutnya massa otak atau inteligensi kita akan menurun. Kemudian rentan terhadap penyakit jantung, rentan terhadap penyakit kanker, penuaan dini, disfungsi keluarga, bahkan mungkin depresi klinis, di mana mungkin karena pandemi COVID-19 banyak sekali orang yang di PHK, membuat khawatir masa depan anak-anak saya gimana, dan akhirnya terjadi disfungsi keluarga, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Orang-orang tua lebih mudah demensia atau Alzheimer. Dan di sini ada posisi daripada otak kita ketika depresi, bagaimana bentuknya, dan ketika tidak depresi bisa dilihat secara klinis. Dan Don Joseph juga memberikan satu hasil penelitiannya. Lalu kita akan melihat bagaimana sebenarnya Alkitab berkata tentang kekhawatiran. Kita mau baca Matius 13 ayat yang ke-22. Perumpamaan tentang seorang penabur. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bagaimana tidak? Firman Tuhan yang ditaburkan setiap minggu kita mendengarkan bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna. Bahkan kita tadi menyanyikan lagu Yesus adalah jawaban di setiap doa yang kita nyanyikan. Tetapi ketika firman itu jatuh di semak duri, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kemudian di Alkitab juga ditulis di dalam Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, lalu diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan kita seringkali menyanyikan lagu banyak hal. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Banyak sekali lagu-lagu yang kita bisa nyanyikan setiap hari. Bahkan ketika kita menyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik, tetapi kadangkala ketika waktu itu kita belum temui, apa yang terjadi? Bahkan di dalam kehidupan saya pribadi, banyak hal yang saya harus perjuangkan untuk saya tidak khawatir dengan apa yang saya lihat di mata saya.
apa yang mungkin Bapak Ibu Saudara rasakan saat ini. Mungkin hari-hari ini rasa sakit itu masih di dalam tubuh kita. Mungkin secara ekonomi kita melihat bahwa belum ada jalan yang terbuka. Kita mau belajar hari ini tentang kekhawatiran, karena hal ini sesuatu hal yang harus kita sama-sama perjuangkan dalam hidup ini. Kesulitan-kesulitan itu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Lalu kita akan melihat apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan di dalam kehidupan kita mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan untuk tidak mempercayai apa yang ditawarkan kekhawatiran kita. Saya ingat di tahun 2019 yang lalu, ketika anak saya yang pertama dan kedua itu akan masuk ke SMA. Mungkin dari beberapa ibu saudara sudah pernah mendengarkan kesaksian saya ini yang luar biasa. Jadi waktu itu anak saya Angela itu akan masuk ke SMA. Anak saya yang Alexa itu akan masuk ke SMP. Bayangkan, anak-anak saya sudah berpesan kepada saya waktu kecil bahwa, "Mami, saya nggak mau sekolah yang ada sholat-sholatnya." Karena memang waktu anak saya TK, saya masukin ke sekolah yang di negeri, di mana mereka diajarin tentang agama Islam. Nah, di situ Angie pesan kepada saya, "Mami, Cici nggak mau sekolah ada yang sholat-sholatnya." Saya berdoa sama Tuhan. Saat itu saya mesti memasukkan anak saya, karena saya pengen sekali memasukkan anak saya ke sekolah BPK penabur, di mana biayanya itu tidak murah Bapak Ibu. Nah, tahun 2019 yang lalu, sebelum pandemi COVID-19, kami sekeluarga doa pagi itu datang ke gereja, ke Mekarwangi. Di Mekarwangi ada doa pagi jam 5, kami sekeluarga sering datang ke sana. Tiap hari sebelum anak saya masuk ke sekolah, kami membawa anak saya untuk ikut doa pagi. Jadi habis doa pagi kami pergi ke sekolah bersama-sama. Waktu itu saya masih pakai motor. Hujan ataupun tidak hujan, kami tetap berkomitmen datang ke situ. Nah, waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, anak saya ini mau masuk sekolah. Tabungan kami ketika dikalkulasi tidak mencukupi apa yang biaya yang harus dimasukkan." Nah, kemudian singkat cerita, ketika doa pagi, tiba-tiba ada satu impresi dari Roh Kudus berkata begini, "Adakah Vivi, seorang babysitter itu pusing atau cemas atau khawatir ketika bahan-bahan atau susu atau pampers anak yang diasuhnya itu habis, itu dia jadi pusing, jadi stres. Waduh, kebutuhan anak yang diasuhnya itu stres gitu, habis gitu, jadi stres, nggak bisa tidur dan sebagainya." Tiba-tiba ketika saya berdoa, Tuhan kasih hikmat begini, seorang babysitter tidak akan pernah khawatir. Karena kenapa? Ketika kebutuhan anak-anaknya habis, yang dia asuh, dia akan berkata kepada tuannya, kepada majikannya. Saat itu, apa yang terjadi? Hati saya bergejolak. Saya berkata kepada Tuhan, "Yes Tuhan, aku punya 2 anak yang Tuhan titipkan kepada saya. Dan saya percaya Tuhan akan berikan jawaban doa yang luar biasa." Apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 minggu setelah saya mendapatkan impresi itu, saya masuk ke satu perusahaan, di mana perusahaan yang lama itu saya ada di fitnah orang, yang akhirnya saya mesti dipaksakan untuk keluar dari perusahaan itu. Dan saya harus memilih pindah ke Jakarta atau tetap di Bandung. Saya memilih tetap di Bandung, dan akhirnya saya pindah kerja. Waktu itu saya bertemu dengan atasan saya yang saya baru kenal 3 bulan. Dan ketika saya berbicara, atasan saya berkata begini, "Bu Vivi, anak ibu usia berapa sekarang? Anak ibu kelas berapa sekarang?" Terus dia tiba-tiba ngomong begini, "Saya itu punya 2 dana, di mana dana pertama adalah saya akan bagikan kepada pekerjaan Tuhan untuk gereja-gereja, dan satu lagi untuk pendidikan anak. Apakah ibu bersedia atau berkenan untuk saya bantu ibu untuk bisa memasukkan anak ibu?" Dan saya bilang begini, "Oh iya, anak saya mau ke SMA dan ke SMP." "Oh kebetulan," kata dia, "saya punya dana ini. Silakan ibu tanya ke yayasan
di mana sekolah ibu, untuk berapa biayanya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa waktu itu bulan September itu belum ada keluar dana berapapun, itu nggak ada. Akhirnya saya tanya, 3 hari kemudian dia tanya lagi, berapa Bu biayanya? 3 hari kemudian tanya lagi, Bu berapa biayanya? Pada suatu waktu anak saya itu masuk rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit atasan itu telepon saya. Dia berkata begini, Bu, saya sedang ada di antrian kelima di BCA. Tolong Ibu segera kasih saya angka berapa yang harus saya bayar untuk sekolah anak-anak Ibu. Begitu saya mendengar itu, saya paniknya bukan karena panik gak bisa bayar uang sekolah Bapak Ibu Saudara, tetapi saya panik karena angkanya gak ada. Akhirnya saya pergi ke sekolah SMA di SMAK 2 dan SMPK 1. Saya datang ke situ, Bu tolong Bu kasih angka buat saya, karena ada orang yang akan membayarkan uang sekolah anak-anak saya. Saya ke SMPK 1, saya ke SMAK 2, yayasan bingung juga gitu, karena belum ada Bu, belum ada, tolong Bu. Akhirnya mereka berusaha untuk ini, akhirnya menghubungi dan keluarlah angka. Bu, udah belum ya? Saya di antrian ketiga Bu, udah ada belum ya dananya? Udah ada belum, angkanya berapa? Dan akhirnya angka itu ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendapatkan satu impresi dari Tuhan, mengambil keputusan untuk mempercayai apa yang Tuhan berikan kepada saya, dan apa yang terjadi, anak-anak saya bisa sekolah sampai akhirnya mereka bisa lulus, mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan semua hal itu karena adanya satu iman percaya kepada Tuhan. Dan saya tidak berharap, saya tidak pernah ceritakan itu sebelumnya, tetapi Tuhan sendiri, bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana orang-orang di BPK itu ketika mendengar, orang admin itu sampai menangis. Kami bersyukur kepada Tuhan, ketika orang mencari sesuatu, Tuhan mempersiapkan kepada kita hal-hal yang kita perlukan. Saya bisa membuktikan bagaimana ketika saya mempercayakan semuanya. Anak-anak saya bukan anak-anak saya. Ingat Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita adalah titipan daripada Tuhan. Yang kedua, susunlah prioritas kita dengan benar. Matius 6 ayat 25 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita percaya bahwa sebagai murid Kristus, tentang apa yang kita makan atau kita pakai merupakan hal yang sekunder. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, makanan dan pakaian adalah prioritas utama. Tetapi kita percaya, kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita makan atau apa yang kita minum menunjukkan ketidakpercayaan atau meragukan ketika kita masih khawatir kepada hal-hal yang seperti itu. Dan Tuhan menyatakan jangan khawatir, maka pada saat yang sama Dia menjaga, memelihara hidup kita di dunia ini, bahkan sampai hidup kekal dalam kerajaan sorga. Karena itu jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita mau baca juga, kadang-kala kita memikirkan makanan, memikirkan apa yang kita pakai. Dan kita mau lihat yang ketiga adalah pandanglah dan fokus terhadap karya dan kebesaran Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita melihat bahwa burung-burung di udara, mereka terbang ke sana ke sini. Tidak ada yang jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu itu terjadi. Saya akan memperlihatkan satu buah video kembali kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan membuktikan walaupun keterbatasan, Tuhan memberikan pertolongannya, Tuhan memeliharanya. Dan kita mau sama-sama melihat ini. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa
Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memelihara. Kita boleh melihat, ketika saya melihat video ini, hati saya tersenyum. Bagaimana mungkin Tuhan, kalau Tuhan menciptakan mereka sebagai anak-anak yang mempunyai keterbatasan di dalam telinga mereka tidak bisa berbicara, tetapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu memelihara mereka dengan sempurna. Apakah kita masih ragu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang keempat, yang terakhir, ingatlah siapa diri kita. Siapa dirimu di hadapan Tuhan. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan memberikan nafas hidup kita, bahkan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan, agar kita bisa mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan adalah rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Di Yohanes 1 ayat yang ke-12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Matius 7 ayat 7-11 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya juga akan memberikan satu video. Mungkin beberapa dari kita sudah melihat video yang satu ini. Kita melihat. Hai guys, aku mau ceritain bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi jangan di skip video ini. Oke, ini baru banget terjadi, benar-benar literally baru, dan aku langsung buat video. Jadi aku baru tahu kalau hari ini teman aku ulang tahun. Jadi aku mau kasih surprise ke dia. Aku mau kirimin cake ke dia. Aku pesan karena aku di luar kota, jadi aku nggak bisa datang. Aku pesan cake untuk kirim cake-nya ke beliau. Sampai singkat cerita di pick up sama bapak. Aku sangat bersyukur boleh Tuhan izinkan kenal sama Bapak Supratno. Sampai singkat cerita Bapak Supratno pick up, dan Pak Supratno mau antar ke titik yang aku udah taruh di aplikasinya. Sampai singkat cerita bapaknya udah nyampe, dan aku bilang sama teman aku, Bel kamu turun ke bawah karena ada paket. Tapi ternyata teman aku udah tidak lagi di kos itu. Dia pindah ke Jakut, dari Jakbar ke Jakut. Mau nggak bapak antar ke Jakut? Tapi bapaknya bilang, maaf ya Neng, saya nggak bisa antar karena istri saya lagi di rumah sakit. Aku udah kebingungan, sampai singkat cerita aku bilang sama bapaknya, oke pak, kuenya untuk bapak aja. Dan kalian tahu apa yang bapak itu langsung lakukan? Dia teriak dan bilang puji Tuhan. Dan situ aku langsung kaget. Aku bilang, Pak, kenapa Bapak sebahagia itu? Padahal cuma dapat cake. And then dia bilang, puji Tuhan, Neng, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kenapa, Pak? Aku bilang, kalian tahu Bapak itu bilang apa? Terima kasih, Neng, untuk kuenya. Karena hari ini ulang tahun istri saya dan saya tidak bisa membeli kue ulang tahun untuk dia. Dan dia sedang terbaring di rumah sakit. Di situ aku kaget dan aku bilang, Tuhan Yesus, ini gak kebetulan. Dan karena dia Kristen, aku Kristen, bapaknya bilang, Neng boleh nggak doain saya? Singkat cerita kita berdoa, dan disinilah aku menyaksikan bagaimana Tuhan itu terlalu baik sama kita yang terus mengandalkan Tuhan dan terus berharap sama Tuhan. Bapak itu yang nggak bisa beliin cake untuk istrinya, bahkan dia bilang, saya rencananya mau beliin cake itu yang kayak kecil-kecil aja, tapi ternyata Tuhan kasih yang besar. Disitu Tuhan, aku bersyukur kalau boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan aku melihat sendiri bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan tidak akan kecewakan. Tuhan akan kasih berbagai cara, bahkan orang yang tidak pernah kita kenal. So, harus berharap sama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dari apa yang kita dengar hari ini membuat satu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang hebat.
Karena bagaimanapun caranya, Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang menghadapi anak-anakmu dan sebagainya, dan semua hal mungkin dalam pelayananmu kau sedang lemah, ingatlah ada Tuhan Yesus sebagai jawaban kehidupan kita. Dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang tidak baik, tetapi sesuatu hal yang baik. Walaupun itu mungkin masih dirasakan kesulitan masih ada, tetapi ada Yesus yang senantiasa setia dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.